Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya angkat bicara terkait viralnya kabar seorang warga yang tinggal dalam gubuk reot selama bertahun-tahun tanpa perhatian. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Kisah memilukan ini menyita perhatian publik setelah dokumentasi kondisi memprihatinkan warga tersebut beredar luas di media sosial yang diberitakan oleh media lokal. Menanggapi itu, Senin 19 Mei 2025, Kepala Desa Wonosari, Suparman, yang diwakili Kepala Dusun 7 Desa Wonosari, Saharudin, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Ia mengakui bahwa memang ada warganya yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Namun, pihak desa mengklaim telah melakukan sejumlah langkah sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku. Kami sangat prihatin dan terus berupaya mencarikan solusi terbaik. Warga tersebut memang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, dan namanya sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, ungkap Kadus 7 Desa Wonosari itu. Menurut Kadus 7 Desa Wonosari itu, proses realisasi bantuan membutuhkan waktu karena melibatkan verifikasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten. Terkait bantuan perbaikan rumah atau dikenal dengan bedah rumah oleh pemerintah kepada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, Kadus 7 Wonosari itu menuturkan, pemerintah, khususnya Pemdes Wonosari mempunyai keterbatasan kuota bantuan tiap tahun yang kesemuanya itu membuat sebagian warga harus menunggu giliran. Kita sudah usulkan ke dinas terkait Kabupaten Deli Serdang. Harapan kami, secepatnya bisa terrealisasi. Pemdes juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran desa menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan bantuan secara maksimal kepada seluruh warga yang membutuhkan, ungkap Kadus 7 Desa Wonosari itu lagi. Untuk itu, Kadus 7 Desa Wonosari itu mengungkapkan, mereka membuka ruang bagi kerja sama lintas sektor, termasuk dari kalangan dermawan maupun lembaga sosial. Kadus 7 Desa Wonosari itu berharap semua pihak dapat memahami prosedur dan keterbatasan yang dihadapi pemerintah desa. Kami tidak tinggal diam. Justru kami terus berupaya, tapi semua ada tahapannya, pungkas Kadus 7 Desa Wonosari itu. Oke Pak, itu nama Sidik Pramono. Sesuai dengan kami lihat di YouTube itu. Ya, memang sih kita prihatin, tapi saya selaku kepala dusun, selama ini dia setahu saya, dia tinggal di Kundanrejo, Pak. Karena pada waktu dapat undangan untuk bantuan beras, itu saya tanya sama orang tuanya, Sidik Pramononya mana Pak? Oh, tinggal di Kundanrejo. Kapan tuh? Waktu tahun 2024. Nah, saya titip sama orang tuanya Pak. Dan di situ dia tinggal. Setahu saya itu dulu waktu saya cek ke sana itu kan kandang kambing. Nah, jadi pada waktu kemarin ada orang dinas sosial datang, ada terdaftar nama Sidik Pramono mau ngecek rumahnya. Nah, disitulah baru tahu saya itu rumahnya, karena dapat nama tetangga, mana rumah Sidik Pramono itu di belakang katanya. Kapan Bapak tahu tempat Kemarin tinggal? itu Pak, sebelum YouTube-nya naik itu. Itu tahun ini juga. Tahun ini 2025 bulan 5 bulan 3. Bulan 3 Bapak tahu bahwa Ada rumah itu. Ada rumah. Ada tim dinas sosial datang mencari rumah Sidik Pramono. Saya tanya sama Supina, ya kan, tetangganya, mana rumah Sidik Pramono? Oh itu, loh, seperti ini Bu. Saya bilang, mana rumahnya? Ini. Kami lihat itu terkunci, orangnya tidak ada. Kan mau moto nih Pak untuk bantuan dari dinas sosial, keberadaan orangnya gimana? Saya baru itu tak tahunya ada rumah di situ. Memang selama ini kan memang kandang kambing di belakangnya Pak. Sama sebelum dia ada di situ, saya lihat itu kandang kambing. Karena pada waktu pembangunan bedah rumah di sebelah itu ada bantuan bedah rumah, ada tim kabupaten, tim kecamatan untuk ngecek bedah rumah di daerah situ. Udah kami cek sampai belakang, itu hanya si Mujiono. Kapan itu bedah rumah? Tahun 2019.
2019. 2019 itulah bedah rumah Pak. Sebelum Covid, pas sebelum Covid. Ada situ bedah rumah di samping itu. Itulah yang dapat dari kecamatan. Bedah rumahnya hanya bantuan barang jadinya aja, seperti apa semen apa semua itu dibantu di situ Pak. Yang bangun Bujono dari yang dinas sosial. yang bangun dia sendiri atau dari apa? Ya, orang itu sendiri Pak itu yang apa kan. Cuman kan itu bantuan semua dilengkapi sama orang dinas sosial. Nah sekarang kan bapak udah tahu nih bahwa Sidik itu udah tinggal sekarang di sini. Nah terus melihat kondisi rumahnya juga. Nah terus bagaimana tanggapan Pemdes di sini melihat kondisi warga dengan kondisi seperti itu? Ya kita Pak, kalau umpamanya ada program ya kita usulkan Pak. Kalau umpamanya nggak ada programnya, kita nggak bisa, karena dari bulan 1 sampai bulan sekarang ini itu masih verifikasi semua dari tingkat 2 semua Pak. Belum ada bantuan apa-apa, semua masih verifikasi. Sampai udah 3 kali Pak verifikasi. Pertama di kecamatan, dari bulan 2 kemarin ya verifikasi udah masuk. Terus dari kabupaten itulah bulan 3 Pak. Ibu apa namanya yang dari kabupaten itu, ada itu yang udah datang, udah dipoto dia Pak. Nah kalau umpama ada pengusulan bedah rumah ya kita usulkan Pak, karena 2025 ini belum ada kami yang mendapatkan program usulan itu Pak. Nah, kalau ada pasti dialah duluan, karena kan kita lihat memang semua apa namanya dindingnya apanya semua kan. Dan dia selama sebelum dia tinggal situ, dia tinggal di rumah bapaknya juga di depan kan ya. Pas di rumah bapaknya itu Pak, rumah orang tuanya, dia kan selalu situ di rumah orang tuanya. Nah kalau di belakang itu mungkin dia udah mau lagi pula itu Pak, tanah itu kan masih nama orang tuanya. Nantilah kalau umpamanya kita cek nanti memang udah tanah dia, terus ada program, pasti itu Pak. Karena sekarang ini kan program, kalau ada program bedah rumah harus surat tanahnya sendiri. Nah, dan itu tanah dia, maka itu nanti itu sampai sekarang ada nggak data yang masuk kemari untuk pengusulan dia? Nama dia udah terdaftar Pak di dinas sosial. Maka orang dinas sosial itu udah nyampe ke situ, udah dipoto Pak. Cuma rumahnya terkunci. Rumahnya terkunci. Rumahnya terkunci, orangnya ada. Jam 11 kami Pak datang. Jam 11 siang. Itu kapan orang Bapak sama di dinas sosial? Bulan 3 kemarin. Nggak, sebabnya kemarin kata saya wawancarai dia, itu memang ada datang foto-foto. Jadi itu nggak ada dia. Kami datang nggak ada dia Pak. Mungkin yang dari kecamatan itu Pak. Mungkin dari kecamatan. Karena dia ada tim. Ada di kecamatan, ada dari kabupaten. Karena ini 2025 ini masih verifikasi semua kebenarannya gitu. Belum keluar bantuan apa-apa. Belum apa-apa. Kapan rencana kira-kira? Kurang tahu Pak. Karena yang menentukan itu kan orang itu Pak. Tapi namanya sudah terdaftar. Sudah terdaftar di dinas sosial. Ya. Untuk bedah rumah. Kalau bedah rumah kita kurang tahu lah, nanti orang itulah yang memilah-pilah. Mana yang bedah rumah, mana yang apa. Nanti kan orang itulah yang memilah-milah. Jadi untuk bedah rumah ini setahu Bapak ini kewenangan siapa sih? Kan sebenarnya kalau ada dia, umpamanya gini Pak, untuk Wonosari ada 5. Nah, nanti saya minta sama Pak Kades, Pak saya satulah ada namanya ini. Nah, nanti Pak Kades mengusulkan itu, carilah surat tanahnya, KTP-nya, kakaknya, biar masukkan sana. Nanti sampaikan kecamatan, nah, bantuannya turunlah itu, karena dia kalau nggak salah yang terakhir kami terima Pak ya itu 15 juta. Sudah itu nanti kekurangannya kami lah sama Pak Kades yang membenahi. Umpamanya rumahnya kan dibangun 6x6 bisa kita kan, jumlahnya 22 juta. Ya 15 juta bantuan, yang sisanya kepala dusun sama Pak Kades lah. Ya, kita minta sumbangan sama pengusaha-pengusaha semen dan pasir gitu Pak. Jadi semacam kerjasama ya? Ya, karena dari dinas itu hanya segitu dia dapatnya.
15 juta ya. 15 juta dia per rumah itu. Yang pernah terjadi. Ya, saya ada satu lah. Yang terakhir. Terakhir. Oh, 15 15 juta. Nah, itu 15 juta itu nanti dibelikanlah dia pintu, terus batu, pasir, apa semen. Kekurangannya kita yang mencari, Pak, supaya mereka udah terbangun. Tapi jumlahnya 6 kali 6, Pak. Harus lebih dari situ? Wah, biayanya besar, Pak. Oh, jadi memang ukurannya 6 kali 6 aja? Iya. Oh. Kalau lebih dari situ ya kita minta tanggung jawab dari yang punya rumah, Yang Pak. punya kelebihannya ya? Iya, karena kita kan biayanya, Pak. Oh, biayanya ya. Oh, nah terus berarti di sini peran Pemdes di sini hanya rekomendasi aja ya? Ya kalau ada program kita disampaikan Pak Kades ya kita minta satu gitu, Pak. Iyalah, artinya di sini kan untuk program bedah rumah peran Pemdes di sini hanya rekomendasi saja sama Pemkab. Iyalah, Pak. Terus untuk pelaksanaan bedah rumah ini di Pemkab sama siapa sih, Pak? Setahu Bapak. Kalau langsung kepala desa lah yang melaksanakannya di lokasi. Karena kan nanti diajak gotong royong warganya. Oh gitu ya. Tukangnya, Pak. Tukangnya satunya biayanya. Keneknya kita yang bayar, Pak. Gitu. Iya. Nah tadi Bapak bilang dari Pemkab dapat bantuan 15 juta ya, untuk per rumah 6 kali 6. Itu siapa yang memberikan dari Pemkab ini? Kalau yang pertama dulu ada langsung Pemkab ngasih barang. Iya, maksudku yang memberikan barang ini senilai 15 juta ini apakah dari dinas mana gitu? Dinas sosial apa itu? Dinas sosial ya. Oh. Dinas sosial. Ini karena kan dari turunnya kan di kecamatan. Satu kecamatan itu berapa desanya, nanti di desanya lah dipanggil kan, kepala desanya, terus berapa jumlah ini satu desa yang ini sekian, nanti desanya yang memanggil dusun. Mana dusun-dusun yang apa? Nah ditanya, Pak Kadus ada Pak satu. Ya nanti ya kita harus bergerak sama, Pak. Ya. Tukang dibiayai yang satu dia kan. Satu. Nah, kalau mau 2 tukangnya 3 gitu ya kami kepala dusunnya yang biayai, Pak. Berarti terakhir sini bedah rumah di dusun 7 tahun 2022. Seperti itu. 2023 terakhir. Rumah warga milik siapa? Kalau yang 2019 si sampingnya. Siapa? Si Mujiono. Kan dekat itu sebelah rumah bapaknya. Iya. Nah, itulah, Pak. Terakhir. Ada terakhir yang 2019. Bapak ini 2020 nggak salah. Pas COVID itu, Pak. Pas COVID. Yang Pak Tukidi ini, karena sertifikat dia punya. Pak Tukidi namanya. Depan juga dia. Ada yang cat biru putih, itu bedah rumah lah, Pak. Iya, bedah rumah. Karena kita di Sun 7, Pak. Dari tahun 2010 itu pertama kali bedah rumah di Sun 7, Pak. Bapak Amri Tambunan yang membuka itu. Kita ada si Rahmat, ada Aditi, bahkan Ibu Misium dari rumah Pak di situ, sama Pak Samiran. Nah, jadi kan di Sun 7 itu pertama kali buka bedah rumah di Sun 7, Pak. 2010. Ya. Terakhir 2020. 2020 rasanya. Di Pak Tukidi. Dari 2019 ada lagi terus ke terakhir 2020. Berarti sampai sekarang 2025 belum ada. Masih dibagi ke dusun lain, Pak. Dan dusun 7 aja gitu kan. Gitu. Kita kan 16 dusun, Pak. Iya. Dusun Wonosari. 16 dusun. Kalau umpamanya 5 ya nanti dusun-dusun yang mana kan Pak Kadis lah yang manggil orang kadis-kadisnya, musyawarahkan. Gitu ya. Dusun mana yang ada apanya. Gitu. Kalau dusun 7 sudah ada, kalau memang urgent yang ini ya dusun 7 dibuka kalau urgent ya gitu. Karena sini Parmono ini saya nggak tahu itu, Pak, dia buat rumah situ. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau saya tahu ya mungkin ya kita bisa usulkan juga ke
ke dinas provinsi mungkin ya. Nah, ada dinas provinsi yang ngadakan. Cuman kan kemarin itu kan masih Tanjung Baru yang dapat, Pak. Tanjung Baru. Nah, kita Wonosari belum ada disampaikan. Tapi kalau ada ya mungkin kami bisa nyari. Nah, karena di situ ada satu lagi yang namanya Samiran. Dulu kan ada pernah di bedah rumah dia. Tapi karena dia pindah ke belakang, dia rumahnya lantai tanah juga. Udah dicek juga sama tim. Di situ ada 2 rumah itu. Kalau tahun 2010 itu Pak, 3 itu Pak dibantu Bapak Amri Tambungan. Iya. Jadi setahu Bapak berarti Pak Sidik ini Sama itu lagi. setahu Bapak kapan tinggal di sana? Kalau rumah kakaknya itu? dusun 7 dia Pak. Dia dusun 7. Mau buat surat tidak mampu pun dia dusun 7. Tapi kan dia selama di Punan Rejo, setahu saya dia di Punan Rejo gitu lah. Gitu. Enggak. Dia pindah kemari nggak lapor saya kan. Oh, jadi maksud saya yang saya tanyakan, kapan Bapak tahunya bahwa Sidik Pramono itu tinggal di situ? Ya itu Pak, waktu tim dari kabupaten itu datang, nanyakan rumah Sidik Pramono. Saya tanya sama tetangga, Kak Sutina namanya. Kak Sutina, katanya rumah Sidik Pramono di sini. Mana rumahnya? Itu di belakang. Barulah kami ke belakang dari samping. Oh ini rumahnya. Kok bisa ada ini? Lain itulah dipoto lah sama ibu itu yang dari kabupaten. Itu kapan itu? Bulan 3 semalam. Oh, Maret 2025. Oh, berarti disitulah Bapak tahu bahwa Sidik Pramono itu tinggal di situ. Ya nggak jumpa orangnya Pak, cuman tetangga yang bilang. Iyalah. Sidik Pramono rumahnya mana Kak? Itu katanya. Iya. Bilang tengok, kapan bangunnya ini? Dia bilang gitu. Oh, gitu. Karena dulu kan kandang kambing Pak, orang tuh ada kambing yang di kandang kambing, orang itulah ngarit di belakang. Karena selama ini kan dia tempat bapaknya tinggal. Bapaknya kadang dia di Punan Rejo. Berarti rumahnya itu bekas kandang kambing atau Itu Pak kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Pokoknya situ ada kandang kambing situ. Setahu saya dulu ada kandang kambing punya orang tuanya. Tapi yang dibangun dia yang kosong ya sebelah mungkin, sebelah kandang kambing itu. Gitu. Karena kami waktu ngecek pun ke belakang Pak masih kosong itu waktu 2019 itu. Itu bedah rumah kan ada bedah rumah tim dari kabupaten itu datang wartawan sampai 5 itu termasuk Pak apa itu yang besar itu dulu dari kabupaten. Itulah si Mujiono itu yang dapat, itulah dikirim barang-barang yang sana, batu apa semua dikirim. Nanti itu kita gotong royong kan Pak. Nama Bapak lah Pak? Oh, nama saya Saharudin Pak. Saharudin, Kadus, Kepala Dusun 7. Kita udah banyak Pak bedah rumah di Dusun 7 seperti Adite, Rahmat, ya kan. Terus ada bedah rumah dari apa ada Pak? Langsung dari Jam Sostek ada. Mukarni pada waktu Bupati datang itu peresmian untuk bedah rumah kita kan ada Bupati datang. Ada Jam Sostek numpang kamar mandi di rumah ini. Itulah dia dapat bantuan dari Jam Sostek. Ada Mukarni. Jadi ini terakhir Pak. Jadi artinya ini pihak Pemda juga akan segera merenovasi atau macam mana dengan melihat? Ya kita lihat usulan dulu Pak. Oh usulan. Kalau ada nanti dari PMK dari apa ya itu kita karena dia nampak udah jelas kita kan semua udah tahu ya kita dulu kan dia nanti. Itu dulu kan. Ya. Jadi sampai sekarang ini usulan dari bulan 1 sampai bulan ini karena presiden baru kan. Zaman Jokowi kan dia udah tetap masuk. Karena ini Prabowo kita nunggu karena orang masih verifikasi semua Pak. Dari bulan 1 sampai bulan 2, bulan 3 itu verifikasi semua Pak. Ada tim kecamatan, ada dari desa. Bahkan yang terakhir saya bawakan tim dari kabupaten dengan ibu apa semalam yang saya bawa situ. Ditanya orangnya mana? Nggak ada. Jam 11 loh Pak. Ini jam 11 ya. Jam 11 siang. Sayangnya di situ ya. Dikunci, digembok rumahnya.
Sementara itu, dengan mengakui pihak desa telah beberapa kali mendatangi rumah tersebut, warga sekitar menyayangkan lambannya bantuan yang turun. Mereka, warga, berharap perhatian dari pemerintah tidak hanya berhenti pada pendataan, tapi juga diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata. Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah bergerak cepat dan tidak hanya sebatas reaktif setelah kasus viral. Mereka mendesak agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan, sehingga tak ada lagi warga yang harus hidup dalam ketidaklayakan di tengah geliat pembangunan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kecil yang kerap luput dari sorotan. Untuk diketahui, di tengah hamparan sawah dan pepohonan di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdiri sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu yang hampir roboh. Di dalamnya, tinggal sepasang suami istri bersama 2 anaknya, bertahan hidup dari sisa-sisa harapan yang terus dirawat di tengah keterbatasan. Namanya Sidi Pramono berusia 33 tahun dan istrinya bernama Srigati berusia 31 tahun. Sedangkan anaknya bernama Ramadan berusia 8 tahun dan Az-Zahrah berusia 6 tahun. Sudah lebih dari 5 Sidi Pramono bersama anak-anak dan istrinya itu tinggal di rumah yang nyaris tak layak disebut tempat tinggal itu. Rumah beratap rumbia yang sudah bocor di sana-sini dengan lantai tanah serta dinding rumah tanpa berjendela yang kini sudah lapuk itu menjadi saksi bisu perjuangannya membesarkan kedua anak mereka tanpa penghasilan tetap. Selain itu, setiap harinya, mereka juga harus menahan dinginnya angin malam, karena kondisi dinding rumah tanpa berjendela yang kini sudah lapuk itu, kini sudah tak mampu lagi menahan angin malam. Untuk mengurangi derasnya air hujan masuk ke dalam rumah, Sidi Pramono, suami Srigati, menambahkan, dirinya melapisi atap rumahnya itu dengan plastik terpal. Ironisnya, kondisi ini terjadi di wilayah yang tidak jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Padahal, lokasi rumah itu hanya butuh waktu sekira 20 menit dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang yakni Lubuk Pakam. Namun, perbedaan nasib warga di desa ini bak langit dan bumi. Terkait bantuan pemerintah, Srigati mengungkapkan, keluarganya mendapat bantuan dari pemerintah yakni bantuan pangan non-tunai, BPNT, dan anaknya mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah melalui program Indonesia Pintar, PIP. Sedangkan, bantuan dari pemerintah terkait bedah rumah, Srigati mengungkapkan, tidak pernah. Pernah ada survei, pernah pula rumah difoto oleh petugas. Namun, sampai hari ini tak ada realisasi. Kami cuma ditanyai saja, setelah itu tak ada kabar, kata Srigati. Kini, suara mereka kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk pembangunan yang hanya menyentuh pusat kota. Sedangkan di balik kesunyian Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang itu, ada jeritan yang tertahan tentang hak hidup layak, tentang harapan akan keadilan sosial, dan tentang negara yang belum sepenuhnya hadir bagi warganya yang paling rapuh. Kini, warga hanya berharap, suara mereka bisa sampai ke telinga pemimpin. Bukan untuk mengemis belas kasihan, tapi untuk menuntut hak sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi dan diperhatikan. Pramono, ini istri saya Srigati. Ya beginilah keadaan rumah saya yang sederhana ini, tolong padanya ini agak menurut jeruk. Nah, inilah keadaannya. Rumah saya bocor. Kalau hujan kami kebocoran, inilah keadaannya Pak ya. Ini kamar. Ini keadaannya. Kalau hujan ya kebocoran kami ya di sini tidur. Itu ember untuk nampung kalau hujan. Bocor. Kemarin ini ada dapur. Di sini bocor juga. Bocor. Ada anak. MCK-nya Pak? MCK kamar mandi nih. Nah, di sana. Kamar mandi. Ini saya mandi, anak saya pun di sini mandi juga. Istri. Kalau WC masih numpang di rumah orang tua, rumah depan. Air kami masih nyalur dari rumah orang tua.
lampu juga kami masih ngalur dari rumah orang tua. Nah terus kerja Bapak sehari-hari apa Pak? Saya kilang padi berjalan itu, potong-potong, penggilingan padi Sebagai sebagai kernetnya saya. Penghasilan pun kurang memadai. penghasilan tidak menentu. Untuk Untuk keperluan si anak apa aja Pak? keperluan sekolah lah itu Pak. Keperluan anak sekolah, anaknya satu SD kelas 3, yang satu TK. Dengan gaji kernet odong-odong itu ya cukup untuk kehidupan sehari-hari aja lah. Berapa kira-kira? Ya 50.000 itu pun kadang yang dapat, kadang enggak. Seperti itu. Nah terus anak-anak sekolah macam mana? Ya itu dibagi-bagi lah. Makanya kalau untuk membenahi rumah kami akui kami belum sanggup. Oh, gitu. Nah terus itu ada nggak perhatian dari kepala desa Kalau di sini? untuk bantuan kami cuma bantuan kayak BPNT, bantuan sembako itu ya, sama anak sekolah dapat tip. Oh, seperti itu. Jadi udah berapa lama tinggal di sini? Udah sekitar 5 tahun lah kurang lebih Pak. Udah 5 tahun. Ini yang bangun sendiri? Ya, bangun sendiri tanah sendiri kan. Oh gitu. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya kami nyewa. Ya, mewah. Oh, nyewa ya. Karena kami gini berpikir, waktu nyewa itu kan, anak-anak kan udah mulai mau masuk sekolah. Di situ kami berpikir, kalau kami terus nyewa, kami nggak sanggup gitu dengan penghasilan segitu. Karena kan kebutuhan anak sekolah semakin banyak gitu kan. Dipikir-pikir kalau tiap bulan bayar rumah sewa, belum lagi kebutuhan anak sekolah, jadi kami nggak sanggup gitu. Oh gitu ya. Makanya kami buat rumah ya sesederhana inilah, yang penting kami tidak menyewa. Gitu. Jadi udah 5 tahun tadi tinggal di sini ya, dengan kondisi seperti ini. Yang bangun siapa? Yang bangun ya kita sendiri dan Utangnya pun ya kami gotong royong sama keluarga. Ini udah tanah milik sendiri ya? Iya. tanah milik sendiri. Oh, tanah milik sendiri. Iya deh. Iya oke. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Renungan. Seorang raja harus menjaga kesejahteraan rakyatnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya.